Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi penjelasan materi kita. Kali ini, kita bakal membedah sesuatu yang sangat menarik, siklus hidup sebuah korporasi. Kita akan membongkar bagaimana sebenarnya mekanika keuangan sebuah perusahaan bekerja, mulai dari DNA awalnya saat baru dibentuk, sampai ke tahap di mana mereka mulai mengembalikan uang kepada para investornya. Ibarat melihat langsung ke dalam mesin yang sedang berjalan, kita akan pelajari semua roda penggeraknya. Nah, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang menarik. Pernahkah Anda terpikir, kenapa sebuah perusahaan yang sedang sukses-suksesnya rela menggelontorkan jutaan dolar cuma buat membeli kembali saham mereka sendiri dari pasar? Kedengarannya agak berlawanan dengan insting kan? Nanti, kita akan memecahkan misteri di balik manuver agresif yang pernah dilakukan oleh merek ternama Reebok. Percaya deh, alasan taktis di baliknya akan membuat Anda terkejut. Oke, jadi begini peta perjalanan kita untuk sesi ini. Pertama, kita akan melihat anatomi sebuah korporasi. Lalu yang kedua, kita bahas kekuatan saham. Ketiga, kita masuk ke saham treasury dan fenomena buyback. Dan terakhir, tentu saja bagian yang paling ditunggu, bagaimana perusahaan memberi imbalan kepada pemiliknya melalui dividen. Kita masuk ke bagian pertama, anatomi perusahaan. Mari kita lihat, apa sih yang sebenarnya bikin entitas bisnis ini begitu unik dan bisa dibilang hidup? Jadi ada beberapa karakteristik utama yang membedakan korporasi dari jenis bisnis lainnya. Coba perhatikan konsep tanggung jawab terbatas atau limited liability ini. Ini ibarat perisai pelindung yang luar biasa untuk Anda. Artinya, kerugian maksimal Anda sebagai pemilik hanya sebatas modal yang Anda investasikan, tidak lebih. Ditambah lagi, korporasi ini punya kehidupan berkelanjutan. Dia bisa terus beroperasi sebagai satu sistem yang utuh, bahkan juga para pendiri aslinya sudah tiada. Sangat tangguh, bukan? Sekarang, coba perhatikan perbedaan struktur modal di sini. Ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Kalau di bisnis perorangan, semua modalnya ada di satu keranjang yang sama. Tapi kalau korporasi, mereka secara ketat membaginya ke dalam dua keranjang yang berbeda. Keranjang pertama adalah share capital, yaitu uang segar yang masuk dari para investor. Dan keranjang kedua adalah retained earnings atau laba ditahan, yang murni berasal dari keuntungan operasi yang sengaja disimpan. Pemisahan ini mutlak diperlukan supaya kita tahu persis dari mana asal-muasal uang di dalam perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke bagian kedua, kekuatan saham. Di sini kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan memecah dirinya menjadi potongan-potongan kecil dan menjualnya ke publik untuk mendorong pertumbuhan. Coba perhatikan sertifikat saham klasik dari John Wiley tahun 1994 ini. Ini bukan cuma barang antik biasa loh, ini adalah wujud nyata dari konsep hak kepemilikan yang dapat ditransfer. Dengan memegang dokumen seperti ini, seseorang tidak sekedar menyimpan selembar kertas, tapi secara harfiah telah sah memiliki sebagian dari entitas bisnis tersebut. Lalu pertanyaannya, seberapa besar sih kekuatan yang Anda dapatkan saat membeli selembar saham itu? Anda sebenarnya baru saja membeli sekumpulan hak hukum yang sangat nyata. Anda punya hak untuk ikut voting dalam pemilihan direksi, hak untuk menikmati cuan lewat dividen, hak untuk mempertahankan persentase kepemilikan Anda saat ada saham baru diterbitkan, dan pastinya hak klaim atas sisa aset kalau skenario terburuk terjadi dan perusahaan terpaksa dilikuidasi. Supaya lebih kebayang di dunia nyata, mari kita lihat kutipan saham harian PepsiCo ini. Bayangkan, ada lebih dari 4,3 juta saham yang berpindah tangan hanya dalam satu hari perdagangan. Dan angka-angka ini, harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan sama sekali tidak ditentukan secara acak. Semua ini adalah hasil langsung dari tarik-menarik tanpa henti antara pembeli dan penjual di pasar terbuka, yang murni digerakkan oleh ekspektasi investor terhadap seberapa besar keuntungan PepsiCo di masa depan. Tapi ingat, di pasar modal tidak semua saham itu diciptakan sama. Ada hierarki yang sangat krusial antara saham preferen dan saham biasa. Kenapa ada investor yang lebih memilih saham preferen? Jawabannya simpel, prioritas dan rasa aman. Dengan hak istimewa seperti prioritas dividen kumulatif dan preferensi saat likuidasi, para pemegang saham ini mendapat jaminan pasti. Mereka akan dibayar duluan sebelum pemegang saham biasa mendapat sepeser pun, baik saat lagi bagi-bagi untung maupun saat perusahaan harus gulung tikar. Kita masuk ke bagian ketiga, saham treasury dan buyback. Ini adalah fase manuver strategis dari sebuah korporasi di mana mereka tiba-tiba bikin kejutan dengan memutuskan untuk membeli kembali kepingan-kepingan dirinya sendiri dari publik. Istilah resminya adalah saham treasury. Ini merujuk pada saham perusahaan yang tadinya beredar, dibeli kembali dari para pemegang saham, tapi tidak dibatalkan secara permanen. Konsep penting yang harus kita pahami di sini adalah akun ini bersifat kontra ekuitas. Artinya, manuver pembelian kembali ini secara langsung mengurangi total nilai ekuitas atau modal di laporan keuangan perusahaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih sebuah perusahaan repot-repot menarik kembali sahamnya dari pasar?
Alasan dibaliknya sangatlah taktis. Mereka mungkin butuh saham itu untuk dibagikan sebagai bonus bagi karyawan berprestasi. Atau, dengan menekan jumlah saham yang beredar, mereka bisa secara artifisial mendongkrak angka laba per saham dan mengerek nilai pasarnya. Bahkan kadang-kadang, langkah ini dipakai sebagai manuver pertahanan ekstrim, misalnya untuk menyingkirkan pemegang saham yang terlalu agresif agar terhindar dari pengambil alihan paksa. Membicarakan pengambil alihan, mari kita kembali ke kisah Reebok yang saya janjikan di awal tadi. Saat menghadapi ancaman pengambil alihan yang serius, manajemen Reebok mengambil langkah berani. Mereka membeli kembali hampir sepertiga dari seluruh saham mereka. Di depan publik, mereka berargumen bahwa ini adalah sinyal kepercayaan mutlak pada masa depan perusahaan. Tapi di balik layar, ini adalah taktik bertahan hidup yang brilian. Langkah masif tersebut secara dramatis menguras habis cadangan kas mereka. Tanpa tumpukan uang tunai menganggur itu, Reebok seketika berubah menjadi target yang sama sekali tidak menarik bagi para pemburu perusahaan yang biasanya berniat memakai uang kas tersebut untuk melunasi hutang mereka sendiri. Benar-benar sebuah plot twist keuangan. Dan akhirnya kita tiba di bagian keempat, membayar dividen. Ini ibarat musim panen dari siklus hidup perusahaan, momen di mana kekayaan kembali mengalir masuk ke kantong Anda sebagai investor. Pada intinya, dividen itu adalah hadiah tertinggi atas risiko modal yang sudah Anda ambil. Distribusi kekayaan ini, baik itu dalam bentuk uang tunai maupun tambahan saham, dibagikan secara proporsional. Dan coba tebak dari mana asal uangnya? Betul sekali, kekayaan ini mengalir langsung dari keranjang laba ditahan atau retained earnings yang sudah kita bahas di anatomi awal tadi. Tapi ingat ya, mencetak laporan laba yang bombastis di atas kertas itu belum cukup. Agar sebuah perusahaan bisa benar-benar membagikan dividen tunai, ada 3 syarat yang mutlak harus dipenuhi. Pertama, saldo laba ditahannya harus mencukupi. Kedua, perusahaannya harus punya uang tunai real yang memadai di bank. Dan ketiga, harus ada deklarasi resmi dari Dewan Direksi. Kalau salah satu pilar ini absen, dividen impian itu tidak akan pernah bisa dicairkan. Dan tahukah Anda, proses turunnya uang ini melewati 3 tanggal krusial. Pertama, ada tanggal deklarasi, hari di mana Dewan Direksi mengetuk palu menyetujui dividen, dan secara akuntansi ini resmi menjadi kewajiban perusahaan. Lalu, tanggal pencatatan, di mana perusahaan menarik data untuk melihat siapa saja yang benar-benar memegang saham dan berhak atas dividen tersebut. Dan puncaknya adalah tanggal pembayaran, hari ketika uang tunai benar-benar keluar dari brankas perusahaan dan mendarat manis di rekening para pemegang saham. Tapi, gimana ceritanya kalau perusahaan lagi butuh mengamankan uang kasnya? Nah, solusi cerdasnya adalah dividen saham. Daripada membagikan uang, mereka memilih untuk membagikan lebih banyak potongan kue, alias saham baru. Pendekatan ini sukses bikin investor tetap senang tanpa harus mengorbankan arus kas. Dilihat dari sisi mekanika, ini adalah proses memindahkan dana secara permanen dari laba ditahan langsung ke dalam modal saham. Artinya, kekayaan tersebut otomatis disuntikkan kembali sebagai bahan bakar untuk menggerakkan urat nadi bisnis mereka. Setelah kita membedah semua mekanika ini dan besarnya peran Dewan Direksi di dalamnya, mari kita tutup sesi ini dengan merenungkan sebuah pertanyaan serius dari materi kita, mengambil pelajaran dari sejarah kelam raksasa energi Enron. Apakah Dewan Direksi Enron memenuhi peran utamanya ketika mereka dengan sadar menyingkirkan kode etik mereka sendiri demi menyetujui kemitraan yang menutupi hutang raksasa perusahaan? Pertanyaan ini menjadi pengingat tajam buat kita bahwa secanggih apapun mekanika keuangan dan seketat apapun struktur akuntansi yang ada, semuanya tidak akan ada artinya jika integritas dari manajemen itu sendiri runtuh. Sebuah renungan krusial yang akan terus relevan di dunia keuangan. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.